Stradilo Game Academy. Saya Hendra. Kali ini saya akan review tugas di week 8 mengenai backend. Tugasnya itu adalah merancang database. Itu rancang basis data untuk sebuah sistem game dengan leaderboard yang memiliki detail sebagai berikut. Itu fiturnya yaitu register user, login user, submit score user untuk per gamenya. Nah, kriterianya itu ada beberapa, yaitu satu, game memiliki tipe leaderboard nilai tertinggi dari sebuah skor yang disubmit. Yang kedua, game memiliki sejumlah end level sehingga setiap skor terikat pada level tertentu. Selanjutnya, game memiliki periode mulai dan berakhir sehingga setiap user hanya dapat mensubmit skor dalam periode waktu tersebut. Kemudian, setiap skor user disimpan pada basis data. Ada bonus penilaian juga untuk kalau ada tambahan berupa terdapat beberapa game dalam sebuah sistem dan setiap user dapat mensubmit semua game yang terdaftar pada sistem. Sebenarnya yang difokusin adalah perancangan basis datanya aja. Jadi kita bakal coba bahas dari yang submission teman-teman yang udah masukin kemarin. Yang pertama, ini ada rancangan yang pertama dari yang submit. Kita cek dulu apakah sudah memenuhi semua detail yang diberikan. Itu pertama, fitur register user, login dan register dan login sebenarnya adalah satu tabel yang direpresentasikan dalam bentuk tabel user. Pada yang desain pertama sudah menjelaskan bahwa ada tabel user dan atribut-atribut yang dirasa cukup memerlukan, dan ada relasi tabel kota table dan provinsi table yang udah dijelasin pada tutorial di tugas ini. Lalu fitur submit score user per game. Sebelum itu kita juga coba lihat dia udah merancang sebuah game ID, game tabel dengan game ID. Nah, sebelum ini sebenarnya ada satu hal yang cukup perlu kita tahu, bahwa untuk penamaan table ada baiknya kita menggunakan format yang sama. Karena pada contoh yang tugas pertama ini, submission yang pertama, kita bisa lihat ada tabel user table, kota table, dan provinsi table mempunyai format yang sama, di mana di belakang nama table terdapat underscore dan underscore tbl. Itu merepresentasikan tabel tersebut, nama tersebut adalah nama tabel. Sedangkan pada leaderboard dan game ID kurang merepresentasikan itu apakah itu atribut atau leaderboard, terutama pada game ID. Kenapa? Karena game ID itu menjadi membingungkan antara itu adalah nama table ataukah nama atribut. Hingga lebih baik ini dinamakan berupa game table, game underscore table, atau game data underscore table dan semacamnya. Untuk leaderboard juga sama. Untuk fitur submit score pada desain yang ini, game memiliki tipe leaderboard nilai tertinggi. Di gamenya, kalau sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan query. Jadi sebenarnya bisa ditambahkan satu parameter atau atribut di dalam game table-nya, atau juga bisa diselesaikan dalam query dengan ordering, ascending dan descending semacamnya waktu di query-nya. Tapi kalau di sini asumsinya adalah akan diselesaikan dengan query. Itu nggak apa-apa. Game memiliki sejumlah end level. Nah, problem yang di desain yang pertama adalah level dimasukkan pada berbarengan dengan skor, tapi level tersebut tidak memiliki data pada basis data tersebut, sehingga pada implementasinya bahwa data tersebut kemungkinan saja dimasukkan data yang tidak sesuai. Misalnya contoh, level dimasukkan level 10, padahal gamenya cuma sampai level 5. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang tidak akurat, ataupun malah data yang sebenarnya seharusnya tidak ada dalam game. Jadi kita ada baiknya sebenarnya tabel untuk level dibuat adalah tabel child dari tabel game table itu sendiri, sehingga setiap game memiliki banyak level yang terdaftar pada basis data, sehingga kita bisa mengelompokkan bahwa data tersebut benar-benar valid atau tidak. Lalu game memiliki periode mulai dan berakhir. Pada desain ini tidak memiliki periode, baik di skor ataupun di game table-nya, sehingga kategori yang kriteria ini tidak terpenuhi. Setiap skor user disimpan pada basis data. Ya,
semua tersimpan pada basis data. Dan kalau yang poin selanjutnya adalah terdapat beberapa game dalam sebuah sistem adalah sebenarnya kriteria yang menjelaskan bahwa game itu bisa memiliki banyak, tiap user bisa mensubmit ke banyak game. Dengan penggabungan di dalam tabel leaderboard di contoh yang pertama, user ID dan game ID itu adalah membind bahwa user itu telah mensubmit skor pada game ID tertentu. Dan kita tidak membatasi bahwa setiap user harus hanya boleh melakukan submit pada game tertentu. Tapi juga dengan sistem yang seperti ini, kita dapat mensubmit ke semua game yang asalkan game ID tersebut terdaftar pada sistem. Oke, ini yang desain yang kedua. Ini dari Christian Jan van Diarta. Ini desainnya udah cukup bagus, cukup memenuhi kalau dilihat dari desainnya. Karena dia udah memenuhi bahwa setiap game itu mempunyai level dan kriteria yang pada desain sebelumnya juga kurang ada, yang belum ada, seperti periode mulai dan berakhir. Cuman pada desain yang ini terdapat beberapa detail yang mungkin terlewat. Nah, kita coba cek dulu satu-satu. Untuk yang register dan login, terdapat user table, itu memenuhi. Game memiliki nilai leaderboard tertinggi. Pada ini ada tabel game, dia mempunyai tipe leaderboard. Berarti ini adalah solusi yang kedua, yang bukan tetap pakai query, tapi kita melimitasi bahwa game ini adalah tipe game dengan leaderboard yang seperti apa. Apakah nilai tertinggi kah, atau nilai terkecil kah, ataukah akumulasi. Itu bisa ditentukan dengan tipe leaderboard per gamenya. Kriteria selanjutnya, game memiliki sejumlah end level. Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa setiap game punya game leaderboard sendiri, di mana game leaderboard adalah mereference kepada game table dan mempunyai level tertentu, sehingga setiap game mempunyai banyak game leaderboard dengan level tertentu. Tetapi untuk kategori periode mulai dan berakhir hanya terdapat end date saja, tetapi tidak mempunyai start date untuk mencantumkan periode mulai dari game tersebut. Untuk kriteria seperti ini sebenarnya tergantung kebutuhan dari sistemnya itu sendiri. Karena kalau misalnya kebutuhannya adalah mempunyai periode mulai dan berakhir, itu berarti ada kemungkinan bahwa game ini mungkin tidak langsung dimulai, tetapi akan dimulai pada suatu saat tertentu. Misalnya saat di deploy, mungkin saja gamenya dimulai bulan depan atau minggu depan dengan date yang kita state di start date tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita punya game tanpa periode mulai yang jelas, berarti kita menganggap bahwa semua game itu saat di-deploy bisa dimainkan. Tapi jika gamenya adalah tipe yang, mungkin game ini adalah untuk periode selanjutnya, untuk event tertentu di dalam, mungkin dari Jumat sampai Sabtu saja. Jadi kita nggak membatasi bahwa game ini cukup, saat di-deploy semua bisa dimainkan. Mungkin kita bisa memberi limitasi. Jika itu adalah suatu kriteria yang disampaikan pada kebutuhan sistem, lebih baik kita cantumkan dan kita implementasikan juga. Ya, kurang lebih ini sudah mencantumkan, cuman ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa pada game leaderboard sudah terdapat level, dan di tabel user game data yang mencantumkan skor juga telah mencantumkan game leaderboard ID yang memiliki leaderboard levelnya. Jika kita perhatikan di sini terdapat atribut level juga pada tabel yang mencantumkan skor. Ini akan menjadi sedikit redundan data atau menjadi data yang tidak berguna juga, karena datanya sebenarnya udah ada di tabel atasnya, yaitu game leaderboard, di mana di atas terdapat level, sehingga informasi tersebut dapat diambil dari tabel yang udah berhubungan tersebut. Sehingga ada baiknya kita memperhatikan normalisasi dari tabel tersebut, bahwa atribut-atribut tertentu tidak perlu dicantumkan berulang-ulang jika tidak memiliki value atau tujuan yang berbeda. Pada contoh implementasinya adalah level ini sebenarnya adalah level yang sama dengan game leaderboard ID yang dicantumkan pada user game data table. Untuk yang penamaan table sebenarnya di sini udah cukup baik, di mana game leaderboard table
dan game table, user game table menggunakan format yang sama, di mana di akhir nama table menggunakan underscore table. Dan untuk atribut, kita cek dulu ya, untuk atribut dengan nama atribut yang lebih dari satu kata menggunakan underscore untuk memisahkan antar katanya. Kenapa kita perlu memperhatikan atribut tersebut? Karena dengan nama atribut yang tidak memiliki format yang jelas, itu akan menyulitkan dalam implementasinya juga. Karena mungkin saja jika ada satu yang menggunakan satu uppercase, lowercase, atau satu lagi juga menggunakan underscore, ada satu lagi yang nggak pakai underscore, nggak pakai lowercase, uppercase, itu bakal memusingkan pada implementasinya baik di front end maupun di back end-nya. Karena saat kita ingin mengetahui, kita tahu nama atributnya adalah game leaderboard ID, tapi kita nggak tahu formatnya tuh apakah pakai underscore atau nggak pakai spasi atau gimana. Jadi ada baiknya kita memformalkan format bahwa atribut dan nama table itu harus sesuai dengan standar yang ada. Standarnya bagaimana itu terserah teman-teman gimana mau implementasinya. Yang penting kalau udah satu, kita implementasi ke semua desainnya sama. Oke, ini untuk yang submission yang lainnya. Ini ada perancangan. Ada perancangan, tujuannya udah benar sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin, bahwa sebenarnya kayak tujuannya adalah untuk menggabungkan bahwa satu user dapat memainkan banyak game dan digabungkan dalam satu tabel nama account. Cuman dalam implementasinya sebenarnya account dan submit leaderboard dalam desain ini memiliki tujuan yang sama, tapi dilakukan dua kali, di mana user ID, user table terhubung dengan milik user ID dan terhubung dengan game ID. Hal itu juga ada pada submit score, di mana di submit score terdapat game ID dan juga user ID. Sedangkan di submit leaderboard malah tidak ada relasi ke tabel game langsung, padahal dia ada relasi langsung ke satu user. Jadi sebenarnya kalau dengan desain seperti ini, harusnya tabel account sebenarnya harusnya tidak perlu ada dan dapat digantikan perannya pada submit score, submit leaderboard table. Dan juga kalau soal penamaan, perhatikan format juga. Ini seperti ada yang kurang formal, formatnya di mana ada submit tapi SU-nya yang gede. Mungkin kalau mau gede kecil uppercase lowercase, mungkin pakai yang cukup huruf pertamanya aja biar lebih formal. Karena kalau yang kayak gini ada kemungkinan ntar ada yang pakai malah 3 huruf atau 2 huruf atau cuman malah nggak pakai. Malah ntar bisa jadi kemungkinan bakal jadi problem kalau sistemnya diimplement di sistem yang case sensitif. Kalau dia nggak case sensitif, mungkin nggak terlalu masalah untuk implementasinya kayak gini. Cuman kalau implementasinya pakai di server yang pakai Linux pasti udah case sensitif. Ya, kalau ini apakah memenuhi? Sebenarnya ya memenuhi, tapi tidak ada kayak periode mulai dan berakhirnya tidak dicantumkan. Dan setiap game levelnya langsung juga dicantumkan di submit leaderboard. Ini problemnya sama seperti desain yang pertama, bahwa dengan desain yang seperti ini kemungkinan level yang sebenarnya tidak ada malah disubmit sama game dan kita nggak tahu. Karena sebenarnya kalau dari sisi backend sebenarnya kita nggak boleh sepenuhnya percaya data yang dikirim dari front end. Bukan kita karena nggak percaya sama gamenya, tapi kita ada kemungkinan kan ada orang lain yang mensubmit data dan malah itu bukan dari gamenya. Jadi kita harus memvalidasi bahwa data itu sebenarnya benar atau enggak dulu. Ini desain yang ke-4. Oke, pada desain yang ini sebenarnya dia udah banyak memenuhi. Kita coba cek dulu. Tabel usernya ada. Dia menamakannya reg user. Oke, dia submit skornya di dalam tabel leaderboard. Game memiliki sejumlah level. Levelnya juga dicantumkan di leaderboard. Problemnya sama jika diimplementasi seperti ini. Game memiliki periode, di sini tidak dicantumkan bahwa game ini memiliki periode mulai dan berakhir.
dan skor disimpan pada peserta. Oke, basically ini menjawab sebagian besar dari requirement-nya. Tapi ada problem bahwa implementasinya ini user terhubung dengan skor, tapi dia dicantumkan dulu pada game user. Kalau seperti ini sebenarnya jadinya bakal ada bottleneck di dalam tabel game usernya. Dengan desain seperti ini, kita perlu melakukan pengecekan ekstra, di mana sebelum kita mensubmit, kita harus ngecek dulu apakah user ini terdaftar pada game tersebut. Desain seperti ini bisa diimplementasi jika requirement-nya adalah setiap user harus didaftarkan pada game tertentu. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap user yang mau submit score, dia harus user yang terdaftar pada game itu. Sedangkan pada requirement yang kita adalah setiap user bisa mensubmit ke semua game. Jadi kita nggak perlu melimitasi bahwa dengan game user ini. Tapi desain yang seperti ini bisa diimplementasi jika requirement-nya adalah misalnya game A hanya boleh dimainkan oleh game user-user yang terdaftar. Atau misalnya kita mengelompokkan usernya dan kita registrasikan dulu tiap user itu, tiap game ini cuma bisa dimainkan oleh siapa saja. Implementasi seperti ini bisa dilakukan. Tapi jika hanya requirement-nya bahwa setiap game ini adalah user memainkan game apa, bisa kita cantumkan langsung ke dalam sini saja. Tidak perlu kita gabungkan game user ID. Satu lagi tambahan dari yang penjelasan dari yang desain terakhir ini, ada penambahan bahwa dia menggunakan ID leaderboard ini merupakan gabungan dari game ID, ID user dan timestamp. Hal itu dirasa kurang cocok karena sebenarnya tujuan ID leaderboard ini hanya untuk indexing dan menjadi primary key dan cukup unik dengan menggunakan auto increment saja. Jika menggunakan kombinasi tersebut, biasanya hal itu digunakan jika ID tersebut untuk merepresentasikan hal tertentu. Dan itu menjadi seperti NIK pada KTP, karena nomor itu harus direpresentasikan untuk membedakan setiap penduduk dan bisa memiliki arti tertentu. Karena kalau misalnya kita ID leaderboard kita custom menjadi terlalu unik, hal tersebut juga justru malah menjadi di kemudian hari mungkin saja ada data yang malah justru jadi sama. Jika dia prosesnya adalah di saat dia submit, data tersebut sebenarnya dia ke-submitnya 2 kali di waktu yang sama, di detik yang sama. Data tersebut malah bakal jadi error karena kita mengcombine data di waktu yang sama. Jadi cukup dengan auto increment justru hal tersebut bisa dihindari. Oke, ini yang contoh, ini ada tambahan. Ini contoh desain database yang agak kurang baik sih sebenarnya. Karena yang satu dia pakai depannya huruf kecil untuk kata pertama, terus ID-nya gede semua. Terus yang kedua user underscore nickname. Yang tiga password oke. Keempat dia kecil first-nya. Yang keduanya N-nya gede untuk name. Tapi yang ini malah last-nya L-nya gede, name-nya N-nya juga gede. Penamaan yang seperti ini yang sudah dijelasin sebelumnya, ini bisa membingungkan dan juga jadi problem kalau misalnya sistemnya case sensitive. Oke, sekian review dari submission untuk yang tugas minggu ke-8 ini. Terima kasih teman-teman yang udah submit. Mungkin ada beberapa yang belum dicek, belum kita nggak review langsung di sini. Tapi kita pasti tunggu juga untuk teman-teman lain yang masih belum submit aja, nggak apa-apa. Ntar kita pasti bakal cek, tapi mungkin nggak ceknya secara di sini, tapi kita bakal cek langsung setiap submission teman-teman gitu.